Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama kami telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikan kesehatan walafiat, diberikan berkah manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya memberi saran kepada saudara-saudara semua bahwa hidup itu tidak selamanya, dan hidup itu harus digunakan dengan apa yang kita wajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab begini, zaman sekarang ini sudah zamannya politik, di antaranya pemilihan presiden, DPR dan lain-lainnya. Jangan sampai jadi berantakan, jadi persulayaan, jadi memfitnah, saling memfitnah, saling menghujat dan memaki. Itu berhubungan dengan Allah juga. Kenapa? Kalau menghujat itu adalah larangan Allah. Memaki dan menghina kepada orang lain, maka hukumnya itu adalah laknat Allah juga. Maka kita harus mempunyai pemikiran sendiri. Bagi rakyat semua hak untuk memilih, baik kepada ulama semua, para alim ulama, para umara dan para nahdiyin, nahdiyat, para rakyat semua sebagai umat yang beragama Islam maupun agama-agama yang lain di Indonesia itu, negara kesatuan Republik Indonesia, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan beragama-agama, agama-agamanya tidak sama, agama Islam, agama Hindu, agama Katolik, dan berbeda-beda tetap satu tujuan. Itulah perhubungan harus membaik juga di Hindu, di Buddha, di Islam harus Ar-Rahmanur Rahim, mempunyai rasa kasih dan sayang. Apabila salah satunya yang jadi presiden, terus menjadi DPR, yang jadi itu tetap bapak kita. Jadi presiden yang mana yang jadi itu bapak kita bersama. Jadi jangan sampai berpecah belah. Rakyat semua harus berpikir, karena ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yanzuruna ila jasamikum wala suwarikum wala malikum wala amrikum awalakin fiha wa yanzuruna fi qulubikum. Gusti Allah itu tidak melihat pada suaranya yang indah, tampan orangnya, bergaya-gaya, politiknya hebat, tidak memandang, dan kekayaannya lebih hebat, Allah tidak memandang, dan Allah tidak melihat bodinya, dan Allah tidak melihat politiknya, tapi Allah melihat hati nurani yang baik. Begitu contoh, apabila ada seorang pemimpin itu tidak mempunyai karakter untuk saling memusuhi, itulah dia satu sama lain, diantaranya lawan, tidak ada persulayaan, tantangan berat, ada persatuan. Itulah yang perlu kita dipandang. Jangan kita mandang di antaranya gagah, dipandang sudut pandangannya orang di mata dohirnya, hanya bergaya karena dirinya mutib yang terbaik kata orang, tapi suka menghujat dan memaki, maka orang itu adalah golongan min qaumil Fir'aun. Itu golongannya Fir'aun. Min qaumil la'natullah, itu golongan atau kaum laknat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa
kita harus berhati-hati. Di Indonesia ini sangat padat. Dalam pandangan dohir maupun batinnya harus ditembuskan. Ketika kita hanya dohirnya dipandang, batinnya tidak terpandang, maka hancur, binasa. Apa sih batin itu? Kita punya keyakinan bahwa ada Allah. Kita punya keyakinan ada pemimpin Nabi Muhammad. Bukan ngaku saya jadi pemimpin, saya jadi orang yang dekat kepada Rasulullah, dekat pada Allah. Tidak. Orang yang paling baik, lembut hatinya. Malah diuji, itu yang dicintai Allah. Selalu diuji lewat dari orang, pemakian dan penggoliman, penghujatan, pemfitnaan. Itulah yang dipandang Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbul fuqara wal masakin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang fakir dan miskin. Fakir apa? Fakir ilmiah. Walaupun gizi sudah mendalam, tapi dirinya pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh. Apa yang dinamakan fakir? Fakir yaitu diri saya ini sampai puncak kemana, ingin mengenal, ingin memahami kepada keadaan Allah Subhanahu wa taala, wujudnya di diri kita semua. Maka Allah memberi wujud kita ini sebagaimana kita harus melembutkan. Innallaha latifun, Allah taala itu lembut. Kalau dimiliki kelatifan, latiful khabir, itu sangat baik bagi orang yang lembut. Maka diri manusia diisikan dalam pemikiran kelembutan. Contoh semuanya untuk berusaha hidupnya, usaha apapun, untuk makanan hidup, untuk berusaha perjuangan, itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan. Kalau tidak mau diberi ujian sebagai tantangan hidup, maka engkaulah tidak mau atas pemberian nikmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyayangkan kepada seorang yang menghendaki, yang ridha di dalam ujian Allah. Balqan nasu ala fi ridha'il bala'illahi ta'ala mahbubillah. Maka apabila manusia ridho, dialah ridho atas ujian Allah, maka Allah meridhoi kepada kalian semua. Maka kita semua saya sarankan pemilihan presiden ini pikir dulu. Sekarang tahunnya tahun genap tahun 2024 genap, tanggalnya 14 ya kalau tidak salah ya, tanggal 14. Terus bulannya bulan 2, terus nomornya cari, itu genap. Yang genap itu akan terjadi. Jadi saya tidak menyaji salah satunya nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 tidak. Sama-sama itulah pilihanku. Sama-sama kami bertanggung jawab untuk milah dan memilih mana yang terbaik, mana yang ridho, mana yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sholatnya. Oh itu baik sholatnya, itu baik ceramahnya. Belum tentu tukang ceramah itu. Belum tentu kita dijamin oleh Allah tukang ceramah itu masuk surga. Belum. Ada karenanya pemikirannya. Saya spesial pun tak ingin ada harapan apapun dari calon-calon ketiganya ini. Tidak mengharap spesial pun. Kalau memang kearogansi pemikiran saya berarti berhaluan dengan hawa nafsu. Sudah diterangkan kita ahli sholat, aqimis sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mendirikan sholat itu untuk mengeluarkan atau menghilangkan keji dan munkar, melepas kenapsuan, keamaraan. Itulah yang dihendaki oleh Allah. Kita jangan angkara murka karena harta, penjabat karena kejabatannya, karena kekayaannya. Jangan. Itu harus demi rakyat, harus demi merangkul rakyat yang telah mendidik dan menangis. Dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau rakyat di Indonesia itu sangat banyak sekali. Itulah
yang kita pandang harus orang yang bisa memandang rakyat, bukan karena gembar-gembor, fitnah dan mencaci maki. Bukan. Harus kita pandang sendiri batinnya. Jangan memandang dohir saja. Kalau cuma memandang dohirnya akan terlepas dengan sendirinya. Makanya semuanya kekokohan, keyakinan itu harus tetap kekal. Satu, sekarang menanam yang terbaik, tumbuhnya kurang baik seumpama, apalagi baik, tumbuhnya kurang baik, tunggu pada tahun yang akan datang lagi, pada tahun yang akan datang lagi, maka akan kita disempurnakan nanti. Kalau kita beradu domba dan mencaci, suka mencaci, mendolimi, menghardit dan memaki, itu pikirkanlah dirinya hanya kembali kepada dirinya sendiri. Likulli amalin jazaa'un, tiap-tiap pekerjaan pasti ada pembalasan. Siapa yang membalas? Allah yang menciptakanmu. Ucapanmu tidak benar, maka dikembalikan lagi. Kalau belum diadab oleh Allah, akan tunggu waktu nanti. Kalau sudah waktunya nyampe, maka akan terjadi. Maka tunggu waktu, semuanya akan terjadi. Maka semua yang kita ucapkan akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ucap baik, maka kembali kebaikannya. Kalau tidak ada kelembutan sama sekali, arogansi, suka mencaci maki kepada orang, maka cacianmu akan ditandai oleh Allah. Innallaha adzabun syadid. Maka Allah Subhanahu wa taala suka memberikan adab yang paling pedih. Kalau sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, apa boleh buat? Kalian semua akan tidak berdaya. Dicabut satu, matanya dibutakan. Dicabut lagi, mulutnya tidak bisa bicara. Dan semua diruntuhkan kekuatan, tidak ada artinya semuanya. Makanya jangan memilih orang pembohong, harus memilihlah diri kamu orang yang tulus, orang yang suka diuji, menerima dalam ujiannya, ridha dalam ujiannya. Itulah yang mampu menjadi pemimpin di Indonesia. Itu. Ingat, saudara sekalian. Maka ini pada tahun 2024, 2025 tantangan masih besar. Kalau orang tidak berpotensi menjiwai di pemimpinan, maka rusak dan hancur. Tahun 2006, 2026, 2027 akan berantakan kalau bukan pemimpin yang benar-benar mempunyai kewajiban, tidak merasakan punya kewajiban untuk merongrong rakyat, melindungi rakyat, hanya membiarkan dalam kehidupan dirinya enak-enak. Jangan. Ingat ya, saudara sekalian, saya lihat di YouTube karena mengandalkan ini dan itu, jangan. Maka berdakwalah boleh, kita jangan berlebih-lebihan. Apa yang kita lakukan kalau tidak pernah kau teruji dari kecil sampai besar, maka kau jangan mengatakan kau ujian itu harus berhati-hati. Jangan mengatakan terbaik, bukan. Apa yang diuji oleh Allah, ucapkan kepada orang, tapi jangan dibuka dirinya. Dirinya teruji untuk kita mengokohkan dan menguatkan. Dengan ucapan orang lain memanas dan begitu, kita jangan dengarkan. Asalkan kalian berjalan dengan baik dan tulus, tetap kita andap asuh, beribawa, berbudi pengerti, dan mengerti kepada orang. Mengerti pada dirinya sendiri, mengerti keluarga, mengerti saudara. Kalau sudah tidak mengerti saudara dan keluarga, maka akan hancur dengan sendiri. Halaka fi ahlihi, maka binasa keluarga semua. Hancur semua. Kalau kita teruji, maka semuanya akan menjadi himpunan dunia akhir. Saudara yang tercinta di Indonesia, saya titip kepada juga nomor 1 Bapak Anies Baswedan, berhati-hatilah untuk bicara dengan tulus yang baik kepada beliau Bapak Prabowo Subianto
dengan Mas Gibran. Ayo berhati-hatilah. Niatan ingin mengemban rakyat benar. Jangan kita mendengarkan orang menjadi pemfitnah. Juga kepada Bapak Ganjar Pranowo, juga Bapak Mahfud MD, saya bukan hak untuk memperingati. Kuatkanlah, siapa yang kuat itu akan mampu. Sebenarnya Mas Gibran juga Pak Prabowo di pandangan masyarakat, di pandangan rakyat sudah ditentukan. Tapi kami tidak akan menentukan di publik, tapi di hati kami. Kami sarankan kepada semua dan seluruh jangan sampai bertengkar dan berpecah belah. Tidak boleh. Kubu satunya jangan sampai mempunyai amarah, kemungkaran. Harus kita punya amanah. Yang satunya juga harus mempunyai itikat amanah. Jangan sampai mungkar, arogansi, mencaci maki pada lain. Jangan. Yang salah satunya juga kita harus berhati-hati. Pimpinan berat memikul, berat mengusung, berat mengucapkan. Kalau salah seterusnya. Berat untuk melangkah. Itulah saran kami. Mudah-mudahan semua calon ini baik selalu ditampil dalam kebaikan. Bukan gembar-gembor, tapi kita dipandang oleh rakyat. Inilah saran kami. Nama saya Muhammad Soleh, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, untuk mengenang salam hormat kepada pemilihan nomor 1, salam hormat pemilihan nomor 2, salam hormat pemilihan nomor 3. Saya siap untuk legowo dan sadar sabar ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.